Saya mau bertanya, ada mungkin 3 pertanyaan. Yang pertama itu, untuk menulis biografi itu apakah dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal? Artinya, boleh nggak sih kita menuliskan biografi orang yang masih hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan yang disampaikan oleh ini sebelumnya. Apakah mungkin gini kan, untuk menuliskan biografi tentu kan kita akan mencari ibaratnya artefak ataupun saksi-saksi orang yang hidup untuk memberikan informasi. Nah, mungkin nggak kemudian orang-orang ataupun saksi-saksi yang ada itu memberikan informasi yang tidak valid, artinya bersepakat untuk berbohong. Kalau kita mendengar katanya Al-Ghazali itu, kalau salah ya, sesuatu kebohongan atau kesalahan yang berulang-ulang bisa menjadi kebenaran yang diamini oleh khalayak, gitu kan. Kemudian yang ketiga, tantangan apa terberat ketika kita menuliskan biografi, gitu. Dan terakhir itu terkait dengan formula 3 dan 7. Saya melihat kenapa 3 dan 7? Apakah ini berkaitan dengan filosofi kehidupan manusia, atau memang kemudian angka-angka ini lebih dekat dengan spiritual manusia? Itu mungkin ya pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo. Ya, saya jawab langsung ya. Itu yang paling banyak sekarang itu justru orang-orang yang masih hidup. Jadi biografi itu ditulis karena orang itu masih hidup dan ingin senang, ingin merayakan dan ingin membaca sendiri kehidupannya. Seperti tadi saya katakan itu Pak Andi Wijaya itu memesan 2 biografi, satu untuk ulang tahun 70, satu untuk ulang tahun 80, dan ada beberapa lagi yang saya alami demikian, dan itu memang beruntung kalau kita bisa mendapatkan sumber-sumber narasumber yang masih hidup ya. Nah, pertanyaan yang kedua tentang kebohongan itu ya, yang itu rasanya kok tidak mungkin ya. Ada sesuatu yang akal sehat kita yang menuntut kita yang kita tidak perlu menulis kebohongan. Kita tidak perlu menulis lengkap informasi yang diberikan oleh seseorang. Kita bisa membuat apa, dan kita bisa merecek dari orang yang paling disukai dan orang yang paling tidak disukai. Biasanya yang tidak disukai juga memberikan semacam tandingan ya, fakta tandingan yang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa biografi itu selalu bebas. Memang kalau yang sudah meninggal kita bisa memberi contoh di biografinya Ki Hajar Dewantara itu yang jadi makalah saya itu. Ada juga biografi yang ditulis oleh Pramudia Atur, panggil Ibu Kartini saja, biografinya Ibu Kartini dan sebagainya. Dan itu memang sangat dalam tanda petik diperlukan, harus kalau berhasil mengundang, merasakan empati, memberikan tokoh itu, menghidupkan tokoh itu sehingga kita bisa mengelarkannya. Yang terakhir itu tadi tentang apa tadi? Tantangan terbesar Pak yang nomor 3. Ya, tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang saya rasakan itu memang ya, kita rentan dibohongi ya.
Uh, terus itu hal yang ya masa hari ini kok saya tidak ingat tantangan apa yang paling sulit. Biasanya yang tantangan yang paling sulit itu mengurus waktu. eh, Kalau kita bisa, orangnya tidak bisa misalnya untuk wawancara. Kalau kita ketemu, pertanyaannya berubah. Kita tidak bisa bertanya sesuai dengan kebutuhan. Itu yang saya kira tantangan besar. Karena apa? Kita kan seringkali terganggu ya, ada satu perkara kesehatan, ada perkara konsentrasi dan sebagainya. Itu yang saya yang paling besar lagi ya, kita tidak memahami zaman, kita tidak memahami situasi yang kita sebut jiwa zaman. Itu jiwa zaman itu agak berbeda. Pada waktu Presiden Soeharto berkuasa, dokter-dokter yang mampu, yang berhasil memvasektomi, mengebiri laki-laki sebanyak-banyaknya itu bisa dipanggil ke Binagra dan Biasia. Tetapi saya ketemu kasus dokter yang di Garut yang tadinya mengadakan dari Presiden Soeharto, ternyata malu pada kita disorot jasa-jasanya masih sendiri. mendengar penjelasan. Nah itu kita tidak tahu bagaimana menulis ya, bagaimana membuat yang tadinya dianggap berjasa menjadi dikutuk dan sebagainya. Itu hal-hal yang karena zaman berubah ya, karena zaman itu berubah, yang tadinya pahlawan sekarang menjadi penjahat dan sebagainya. Artinya Terlanjur bertanya, saya nggak jadi bertanya soal itu saya kira kita harus hati-hati. Terima kasih.